Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, saya Fatina Hayanisa. Di sini saya akan membuat video mengenai materi program linear, tepatnya untuk menentukan nilai optimasi pada program linear. Adapun video ini bertujuan sebagai penilaian akhir semester dalam mata kuliah multimedia pendidikan matematika yang diampu oleh Bapak Memen Permata Azmi, MPD. Sebelum menonton videonya, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe ya. Semoga video ini bisa membantu teman-teman semua untuk memahami materi program linear. Selamat menyaksikan. Oke, jadi di sini kita akan membahas mengenai materi program linear. Nah, pada materi program linear ini, ada 3 materi yang akan kita bahas. Yang pertama itu ada sistem pertidaksamaan linear, kemudian model matematika, dan yang ketiga adalah menentukan nilai optimasi. Nah, sebelum itu kita akan membahas dulu mengenai definisi sebenarnya dari program linear ini. Nah, program linear merupakan suatu model umum yang dapat digunakan dalam pemecahan pengalokasian sumber-sumber yang terbatas secara optimal. Masalah tersebut timbul apabila seseorang diharuskan untuk memilih atau menentukan tingkat kegiatan yang akan dilakukan, di mana masing-masing kegiatan membutuhkan sumber yang sama sedangkan jumlahnya terbatas. Nah, lebih lanjut lagi, program linear ini merupakan salah satu materi matematika yang mengulas pasal optimasi. Masalah yang ada di dalam program linear pada umumnya berhubungan dengan memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan biaya produksi. Nah, di sini contohnya seperti gambar ini, kegiatan di dalam pabrik, di mana kegiatan di dalam pabrik itu dia akan meminimalkan produksinya dan akan memaksimalkan keuntungannya. Nah, tujuan dari program linear ini sangat jelas, yaitu untuk memperoleh perhitungan yang tepat yang berhubungan dengan biaya yang dianggarkan. Nah, balik lagi untuk 3 materi yang berkaitan dengan program linear. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu sistem pertidaksamaan linear, di mana sistem pertidaksamaan linear ini salah satu hal yang penting untuk kita bisa menentukan nilai optimasi, karena program linear ini berkaitan dengan grafik pertidaksamaan, jadi kita harus paham dulu tentang sistem pertidaksamaan linear. Nah, sistem pertidaksamaan linear ini adalah suatu pertidaksamaan dengan kombinasi operasi antar variabel yang ditandai dengan simbol atau tanda kurang dari sama dengan, lebih dari, maupun simbol lebih dari sama dengan. Sementara untuk gabungan dari beberapa pertidaksamaan tersebut dinamai sistem pertidaksamaan linear. Bagian ini menjadi dasar untuk bisa menyelesaikan problem atau masalah yang berhubungan dengan program linear. Salah satu langkah penting dalam sistem pertidaksamaan linear ini yaitu mengenai penggambaran garis serta daerah yang memenuhi pada bidang kartesius. Nah, karena akhir dari pembahasan materi ini adalah menentukan nilai optimasi, dan nilai optimasi itu bisa ditentukan melalui grafik, maka kita akan ulas lagi cara menggambar grafik pada bidang kartesius. Yang pertama di sini, gambarlah garis AX tambah BY sama dengan C pada bidang kartesius. Di sini kita sembarang membuat garis saja, kita misalkan itu adalah sebuah persamaan seperti ini. Nah, yang garis warna biru ini adalah garis AX tambah BY sama dengan C. Kemudian, kita ambil sembarang titik untuk X1, Y1 di luar garis AX tambah BY sama dengan C. Lalu hitunglah nilai AX1 tambah BY1 serta bandingkan dengan nilai C. Nah, di sini ada garis. Nah, kita ambil sembarang titik di sini ada nilai X1, Y1. Nah, apabila di sini bentuk operasinya adalah kurang dari sama dengan, maka daerah pertidaksamaannya itu akan diarsir ke bawah seperti ini. Nah, ini apabila bentuk pertidaksamaannya itu kurang dari sama dengan. Kita lanjutkan, jika daerahnya itu berbentuk lebih dari sama dengan, maka arsirannya akan ke atas. Seperti ini. Nah, jadi seperti itulah kira-kira kalau misalnya gambaran kita membuat garis pertidaksamaan pada materi program linear. Oke, akan kita lanjutkan dengan model matematika. Model matematika ini erat kaitannya dengan program linear. Mengapa? Karena setiap masalah yang ingin diselesaikan dengan kaidah program linear biasanya mengandung beberapa syarat untuk dipenuhi oleh variabel-variabel seperti X dan Y.
Oleh sebab itu, dalam program linear, langkah pertama yang dilakukan adalah menerjemahkan syarat-syarat tersebut ke dalam bahasa matematika yang berbentuk sistem pertidaksamaan. Sistem pertidaksamaan ini mengungkapkan semua syarat yang harus dipenuhi oleh X dan Y. Sistem pertidaksamaan disebut sebagai model matematika. Jadi model matematika ini berhubungan dengan variabel-variabel, bisa X dan Y ataupun X, Y, Z, sesuai dengan banyaknya variabel pada soal. Nah, kita lanjutkan. Bagaimana cara kita membuat model matematika? Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, bahwa model matematika ini merupakan syarat-syarat yang akan dipenuhi dalam penyelesaian masalah program linear. Jadi di sini kita lihat ada soal, yaitu suatu adonan roti basah dibuat dengan menggunakan bahan 2 kg tepung dan 1 kg gula. Sementara satu adonan roti kering dibuat dengan memakai 1 kg tepung dan 1 kg gula. Ibu mempunyai persediaan tepung sebanyak 6 kg dan gula sebanyak 5 kg. Apabila pada masing-masing satu adonan kue basah bisa memberikan ibu keuntungan 75.000 dan masing-masing adonan kue kering itu bisa memberikan keuntungan 60.000. Berapakah banyak kombinasi adonan roti yang bisa dibikin untuk memperoleh keuntungan maksimal? Jadi dari soal ini akan kita ubah ke dalam bentuk pertidaksamaan. Nah, itulah yang disebut dengan model matematika. Jadi langkah pertama yang kita bisa lakukan untuk mengubah soal menjadi bentuk matematika adalah memisalkan. Kita misalkan adonan roti basah itu adalah X dan adonan roti kering itu adalah Y. Dan kita akan buat tabel. Di sini ada tabel bahan, tabel tepung, dan tabel gula. Pada soal disebutkan bahwa adonan roti basah membutuhkan 2 kg tepung dan 1 kg gula. Kemudian adonan roti kering itu membutuhkan 1 kg tepung dan 1 kg gula. Selanjutnya di sini ada baris persediaan. Itu untuk tepung, ibu memiliki 6 kg dan gula ibu memiliki persediaan sebanyak 5 kg. Nah, untuk model matematikanya di sini pada kolom tepung itu 2X tambah Y kurang dari sama dengan 6. Maka mengapa seperti ini? Karena kita lihat di sini ada tanda kurang dari sama dengan 6 karena kita hanya memiliki atau ibu hanya memiliki persediaan tepung itu 6 kg. Jika kita buat di sini lebih sama dengan 6, maka akan memungkinkan penggunaan tepung sebanyak 7 kg, 8 kg, dan itu tidak akan cukup persediaan yang ibu punya atau melebihi kapasitas yang ada. Makanya di sini dibuat simbol kurang dari sama dengan 6. Nah, jadi bisa 5 kg, bisa 4 kg, asal dia tidak memenuhi persediaan yang ada. Di sini 2X tambah Y, karena untuk penggunaan tepung itu adonan basah membutuhkan 2 kg, dan untuk adonan kering itu membutuhkan 1 kg tepung. Kita lanjutkan untuk gula, di sini X tambah Y kurang dari sama dengan 5. Sama dengan yang sebelumnya, persediaan ibu terhadap gula hanya 5 kg. Jadi tidak memungkinkan kita untuk menulis lebih dari sama dengan. Jadi kita akan dapatkan model matematika dari soal sebagai berikut. X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0, 2X tambah Y kurang dari sama dengan 6, X tambah Y kurang dari sama dengan 5. Di sini X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0 itu untuk membatasi agar grafiknya tidak terletak pada nilai negatif. Nah, materi terakhir yang akan kita bahas yaitu menentukan nilai optimasi. Nah, untuk menentukan nilai optimasi, kita membutuhkan metode yang disebut itu uji titik pojok. Nah, metode uji titik pojok ini sesuai dengan namanya digunakan dengan cara menghitung nilai fungsi tujuan dari titik pojok yang didapatkan. Titik pojok yang dimaksud di sini merupakan titik-titik koordinat yang membatasi daerah dari sebuah sistem pertidaksamaan linear. Jadi dari grafik yang kita buat, kita akan dapat titik-titik pojoknya. Nah, kemudian ada beberapa tahapan yang dilakukan untuk menentukan nilai optimum. Yang pertama, mencari berbagai garis dari sistem pertidaksamaan yang menjadi fungsi kendala dari persoalan yang diberikan. Kemudian mencari berbagai titik pojok yang merupakan koordinat pembatas daerah yang memenuhi fungsi kendala. Menghitung nilai optimum f, x, y dari titik-titik pojok yang telah diperoleh. Dan yang terakhir, kita akan memperoleh nilai maksimum atau minimum sesuai dengan permasalahan yang ditanyakan. Di sini ada kata-kata fungsi kendala, maka akan saya tunjukkan yang mana yang dimaksud dengan fungsi kendala.
Berdasarkan pembahasan sebelumnya, yaitu materi model matematika, kita telah mendapatkan ada 4 pertidaksamaan. Di sini ada pertidaksamaan 2x tambah y kurang dari sama dengan 6, dan x tambah y kurang dari sama dengan 5. Dua pertidaksamaan inilah yang disebut dengan fungsi kendala. Nah, kita lihat kembali pada soal sebelumnya. Fungsi tujuan itu bisa kita dapatkan dari kalimat apabila pada masing-masing satu adonan kue basah itu bisa memberikan keuntungan 75.000, serta masing-masing adonan kue kering bisa memberikan untung 60.000. Sehingga fungsi tujuannya itu memaksimalkan, karena kita mau mencari untung, maka di sini akan memaksimalkan fx, y sama dengan 75.000 x ditambah 60.000 y. Kenapa di sini X? Karena 75.000 ini adalah untuk satu adonan kue basah, di mana tadi X adalah permisalan dari adonan kue basah. Dan Y ini adalah permisalan dari adonan kue kering. Langkah selanjutnya, yaitu kita akan membuat grafik. Nah, di sini kita lihat ada grafik. Untuk garis yang biru, ini adalah garis X tambah Y sama dengan 5. Sedangkan untuk garis yang warna hijau itu untuk persamaan 2x tambah y sama dengan 6. Nah, jadi untuk membuat garis ini, kita terlebih dahulu menjadikannya ke dalam bentuk persamaan. Jadi kita misalkan x tambah y sama dengan 5 ini, x sama dengan 0, maka y-nya nanti akan sama dengan 5. Maka di sini untuk titik pertamanya itu 0,5 di sini. Kemudian kalau y-nya sama dengan 0, kita bisa dapat x sama dengan 5, maka akan dapat di sini titiknya 5,0, dan makanya garis biru ini adalah garis x tambah y sama dengan 5. Nah, untuk garis yang biru sama seperti yang garis x tambah y sama dengan 5 tadi, kita misalkan x 0 dan y-nya 0, maka akan dapat garisnya seperti ini. Garis warna hijau. Nah, di sini ada arsiran yang berbeda warna. Kenapa di sini arsirannya? Karena kita tahu kalau misalnya sesuai dengan yang pertidaksamaan tadi, kalau misalnya simbol yang kita gunakan adalah kurang dari sama dengan, itu arsirannya akan ke bawah. Maka arsiran garis biru dan garis hijau sama-sama ke bawah seperti ini. Nah, maka yang terkena 2 kali arsiran adalah daerah ini. Nah, mengapa daerah ini tidak termasuk arsiran yang 2 kali kena? Karena kita memiliki pertidaksamaan X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Makanya arsirannya hanya dari A, B, C, dan O ini. Nah, titik koordinat O, A, dan C kita bisa lihat pada gambar, yaitu untuk O itu berada di titik 0,0, dan untuk titik A itu 0,5, dan titik C yaitu 3,0. Titik B ini bisa kita tentukan dengan mengeliminasi persamaan untuk garis yang warna hijau dan garis warna biru. Nah, di sini X tambah Y sama dengan 5 dan 2X tambah Y sama dengan 6. Setelah kita eliminasi, maka akan dapat untuk nilainya X itu adalah 1. Kita substitusikan nilai X sama dengan 1 pada persamaan X tambah Y sama dengan 5 untuk memperoleh nilai Y. Itu X tambah Y sama dengan 5, kita substitusikan nilai 1 tambah Y sama dengan 5, maka kita akan mendapatkan Y itu bernilai 4. Maka didapatkan koordinat titik B yaitu 1,4. Nah, mengapa kita harus menggunakan eliminasi, tidak langsung lihat pada grafik saja? Karena biasanya pada penggambaran grafik itu titiknya tidak pas, jadi belum tentu titik yang kita gambar itu sesuai dengan grafik yang aslinya. Bisa jadi melenceng 0,5 ataupun bisa jadi berkoma. Makanya kita perlu untuk menggunakan eliminasi. Nah, langkah selanjutnya yaitu adalah kita akan menentukan nilai optimumnya. Bagaimana caranya? Dari koordinat yang kita dapatkan tadi, yang ini 0,0, 0,5, 3,0, dan 1,4, kita akan masukkan nilai tersebut ke dalam fungsi tujuannya, yaitu 75.000 X ditambah 60.000 Y. Maka di sini untuk titik 0,0, kita kalikan 75.000 dikali 0 ditambah 60.000 kali 0. Maka hasilnya adalah 0. Kemudian untuk titik 0,5, 75.000 kali 0 adalah 0, dan 60.000 kali 5 itu 300.000, dan 0 tambah 300.000 itu adalah 300.000. Jadi untuk titik 0,5, keuntungan yang akan didapatkan itu 300.000. Kita lihat lagi, untuk koordinat B itu 1,4. 75.000 dikali 1, 75.000, ditambah 60.000 dikali 4, yaitu 240.000. Sehingga di sini hasilnya
315.000 untuk keuntungan jika di titik koordinat 1,4. Selanjutnya di sini 3,0, 3 dikali 75.000 yaitu 225.000 dan ditambah 0 kali 60.000, maka hasilnya 225.000. Dari keempat koordinat ini, keuntungan yang paling besar itu pada koordinat 1,4 yaitu pada titik B. Sehingga didapatkan nilai keuntungan maksimum yang bisa didapatkan yaitu Rp315.000 dengan membuat 1 adonan roti basah dan juga 4 adonan roti kering. 1 adonan roti basah ini karena titik X pada koordinat B itu adalah 1 dan 4 adonan roti kering ini titik Y pada koordinat B adalah 4. Makanya di sini keuntungan maksimumnya adalah dengan membuat 1 roti basah dan juga 4 adonan roti kering. Oke, sekian pemaparan saya mengenai materi program linear, tepatnya untuk menentukan nilai optimasi. Jadi pada materi program linear ini kita bisa menentukan atau belajar bagaimana caranya untuk memaksimalkan keuntungan ataupun meminimalkan pengeluaran. Oke, sekian untuk video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.